Putu Natasha Diva Maharani, NIM D1A020396. Pada video tugas UAS Ilmu Negara ini, saya akan mengklasifikasikan negara dalam bentuk monarki dan republik. Monarki dan republik adalah sistem pemerintahan yang dilihat dari siapa kepala negaranya. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan tertua di dunia. Monarki adalah sistem pemerintahan yang hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang secara turun-temurun. Perbedaan raja dengan presiden. Raja memegang jabatannya sebagai kepala negara akan memegang jabatannya itu selama seumur hidup. Kalau presiden memegang jabatannya sebagai kepala negara itu ada jangka waktunya. Tetapi berbeda dengan negara federasi seperti Malaysia, raja di sana akan memegang jabatan selama 5 tahun dan akan digantikan oleh raja lain dari negeri lain juga dalam persekutuan tersebut. Ada pula namanya monarki demokratis. Monarki demokratis ini berbeda pada monarki sebelumnya yang akan mewarisi tatanya secara turun-temurun. Tetapi ini berbeda. Dia akan mewarisi tatanya pada bangsawan-bangsawan lain. Sistem pemerintahan monarki. Yang pertama ada monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini mempercayai bahwa raja atau kaisar sebagai kepala negara di negara tersebut. Yang kedua ada monarki absolut. Monarki absolut ini mempercayakan raja sebagai pemegang kekuasaan yang penuh di negara tersebut. Yang terakhir, monarki parlementer. Monarki parlementer ini berbeda dengan dua monarki sebelumnya, bahwa para perdana menteri lah yang bertanggung jawab atas segala perintah yang ada di negara tersebut. Raja tidak memegang hak nyata pada perintah tersebut. Jadi para perdana menteri lah yang bertanggung jawab atas perintah-perintah yang ada di negara ini. Negara yang memakai sistem monarki ini mempunyai gelar-gelar berbeda setiap rajanya. Yang pertama di Arab Saudi ada raja, di pangeran di Monaco, kaisar di Jepang, dan paus di Vatikan. Seperti itu dan lain-lain sebagainya. Ciri sistem pemerintahan monarki. Yang pertama, kepala negaranya disebut raja. Yang kedua, raja mengesahkan tatanya itu secara turun-temurun atau secara hak waris. Yang ketiga, raja memegang jabatannya sepanjang hayatnya atau seumur hidup. Yang kedua ada sistem pemerintahan republik. Republik berasal semua sistem pemerintahannya dari rakyat, bukan dari raja, bukan dari bangsawan. Dan juga kepala negaranya adalah presiden. Kasus di mana republik ini diperintah secara totaliter, seperti misalnya Jerman yang diperintah oleh Hitler. Dan juga terdapat kasus di negara Swiss dan San Marino, 7 pemerintah menjadi kepala negara, dan di San Marino 2 menjadi kepala negara. Sistem republik yang pertama dikepalai oleh presiden. Yang kedua, presiden diangkat secara pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga, presiden menjabat tidak sepanjang hayatnya tetapi dalam jangka waktu tertentu. Sistem pemerintahan republik. Yang pertama adalah konstitusional. Sistem pemerintahan ini mengangkat presiden secara adil dan jujur. Seperti ada sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi secara pemilu, pemilihan umum, dan diikuti dengan undang-undang yang ada di negara tersebut. Hak kewajiban yang ada dijalankan juga dengan presiden mengikuti undang-undang di negara tersebut juga. Yang kedua ada sistem pemerintahan republik absolut. Sistem pemerintahan republik absolut ini sangatlah diktator, seperti misalnya Jerman itu. Dan juga jika ingin menjadi presiden, jika ingin menjabat sebagai presiden juga bisa dengan perebutan paksa atau kudeta, dan juga dengan cara-cara yang curang. Yang ketiga ada sistem pemerintahan republik parlementer. Sama seperti monarki parlementer, sistem pemerintahan ini bertanggung jawab seluruhnya itu kepada perdana menteri. Jadi presiden tidak ada hak kekuasaan dan tidak boleh diganggu-gugat. Negara-negara yang memakai sistem pemerintahan monarki ada Arab Saudi, Jepang, Belanda, Thailand, dan Malaysia,
Italia, dan masih banyak lagi. Negara yang memakai sistem republik ada Indonesia, Amerika Serikat, China, Taiwan, Jerman, Vietnam, dan masih banyak lagi. Sekian dari penjelasan klasifikasi negara dalam bentuk monarki dan republik menurut saya. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sekian, selamat pagi.